Sejarah asal-usul suku Dayak yang paling terkenal adalah sejarah asal-usul suku Dayak yang katanya berasal dari Cina Selatan, tepatnya di Provinsi Yunnan. Di mana katanya, orang-orang dari ras Mongoloid melakukan migrasi ke Asia Tenggara sekitar tahun 3000 sebelum Masehi. Masa itu merupakan zaman glasial, di mana es di kutub utara dan selatan belum cair, sehingga selat-selat sempit yang dalamnya kurang lebih dari 100 meter masih belum seberapa terbentuk, atau juga masih berupa daratan yang bersambungan. Maka cukup dengan perahu kecil, mereka akan mampu menyeberangi Selat Karimata ataupun juga Laut Cina Selatan yang tidak begitu luas. Mereka terdiri dari kelompok yang mengembara hingga sampai di Pulau Kalimantan dengan rute perjalanan melewati Hainan, Taiwan, Filipina, kemudian menuju ke Kalimantan Timur. Untuk versi ini, ada berbagai bukti yang cukup masuk akal seandainya asal-muasal suku Dayak memang benar pendatang dari Cina. Jika kalian pernah nonton film Warriors of Rainbow yang mengisahkan sejarah suku Tayal yang ada di Taiwan, kebiasaan dan ritual mereka hampir mirip dengan adat ngayau yang dimiliki suku Dayak. Hal ini memunculkan teori bahwa migrasi bangsa Mongol dari Yunan ke Kalimantan meninggalkan budaya yang sama pada wilayah atau rute migrasi yang mereka lalui, yakni jalur Yunan, Hainan, Taiwan, Filipina, dan Kalimantan. Di mana di masing-masing wilayah tersebut sama-sama pernah memiliki sejarah primitif pemenggalan kepala. Di Kalimantan dikenal dengan istilah ngayau dari suku Dayak. Di Filipina, ada suku yang bernama Igorot, yang juga diketahui adalah suku pemenggal kepala. Sedangkan di Taiwan, kita sudah mengenal adanya suku Atayal, yang juga diangkat dalam film Warriors of Rainbow. Dan pada titik pertama di Hainan dan Yunan, terdapat suku yang bernama suku Wa, yang juga memiliki budaya pemenggalan kepala yang sama seperti suku Dayak, Igorot, dan Atayal. Sebuah artikel tentang sejarah Provinsi Yunan ada mengutip bahwa terdapat sebuah penemuan artefak yang diperkirakan berasal dari zaman perunggu, sekitar 1200 sebelum Masehi, yang menggambarkan kehidupan perbudakan dan praktik pemenggalan kepala. Bukti selanjutnya adalah banyaknya ditemukan peninggalan-peninggalan bangsa Cina di Kalimantan. Tapi untuk bukti yang satu ini sangat mudah untuk dibantah, karena kemungkinan peninggalan-peninggalan Cina ini merupakan peninggalan dari ekspansi Mongol ke seluruh penjuru Eurasia, termasuk Indonesia yang berada di Asia Tenggara. Hal ini membuat teori asal-usul suku Dayak berasal dari Cina menjadi tidak jelas dan simpang siur. Nampaknya, penggunaan ras Mongoloid sebagai asal suku Dayak menjadi tidak tepat. Yang membingungkan adalah ras Mongoloid mana yang dimaksud. Dari teori yang sudah kita bahas tadi, diketahui migrasi ras Mongoloid dari Yunan berkisar tahun 3000 sampai 1500 sebelum Masehi. Tetapi jika kita membaca tentang sejarah ekspansi Mongol ke wilayah Eurasia, itu terjadi sekitar abad ke-13 sesudah Masehi. Yang artinya, migrasi yang terjadi di tahun 3000 sebelum Masehi tersebut bukanlah berasal dari ras Mongoloid. Lebih tepatnya, bukan menggunakan istilah orang Mongoloid. Karena migrasi tersebut jauh sebelum bangsa Mongol terbentuk. Kelompok manusia pertama yang menempati Pulau Kalimantan adalah kelompok Austronesia, yakni migrasi manusia Homo sapien gelombang kedua di Indonesia setelah kelompok Melanesia yang menempati bagian timur Indonesia. Migrasi kelompok Melanesia terjadi sekitar tahun 8000 sebelum Masehi, dan pada tahun 2500 sebelum Masehi disusul oleh migrasi kelompok Austronesia dari daerah Taiwan yang terbagi menjadi orang Proto-Melayu dan Deutero-Melayu. Teori ini sama dengan teori ras Mongoloid yang berasal dari Yunan. Oke, kita akan membicarakan soal definisi pendatang dan pribumi. Menurut KBBI, pribumi diartikan sebagai penghuni asli yang berasal dari tempat yang bersangkutan. Atau dengan kata lain, pribumi adalah manusia pertama yang sudah lama mendiami suatu wilayah. Sedangkan pendatang adalah penduduk yang baru menetap di suatu wilayah atau baru pindah dari wilayah lain untuk menetap dan tinggal di wilayah baru. Lalu misalkan ada pertanyaan, sekitar tahun 8000 sebelum Masehi, kelompok Melanesia adalah kelompok manusia pertama yang datang ke Indonesia. Apakah mereka disebut pendatang atau pribumi? Jika mereka disebut pribumi, pendapat lain juga pasti akan membantah dan mengatakan mereka adalah pendatang, karena mereka datang dari tempat lain. Jika mereka disebut pendatang, muncul pertanyaan yang berkelanjutan. Apakah ada kelompok manusia sebelum kelompok Melanesia yang sudah terlebih dahulu menetap di Indonesia? Kelompok Melanesia dan Austronesia adalah dua kelompok manusia modern pertama atau Homo sapiens. Jauh sebelum Homo sapiens, kita mengenal ada keberadaan Homo erectus atau manusia purba yang sudah mendiami bumi selama ratusan ribu tahun yang lalu.
Dari sisi arkeologi, mari kita lihat eksistensi manusia purba yang pernah mendiami Pulau Kalimantan. Seorang arkeolog dari Inggris, Tom Harrison, berhasil menemukan tengkorak manusia purba yang berumur sekitar 40.000 tahun di Sarawak, yang diterbitkan dalam jurnal Frontiers in Ecology and Evolution. Yang membuatnya menarik adalah, tengkorak purba yang diberi nama Deep Skull tersebut memiliki kesamaan bentuk dengan tengkorak manusia dari suku Iban. Penemuan selanjutnya adalah penemuan lukisan gua tertua yang berada di Kalimantan Timur yang ditemukan oleh tim peneliti dari Griffith University Australia. Ini juga sudah pernah saya bahas pada video sebelumnya, di mana lukisan yang menggambarkan pola migrasi manusia purba ini diperkirakan sudah ada sejak 40.000 tahun yang lalu, di mana ini menjadi indikator bahwa sebelum era Homo sapiens kelompok Austronesia di Kalimantan pun sudah ada jejak manusia yang lebih dulu mendiami Borneo. Lukisan ini juga memiliki kesamaan dengan lukisan yang berada di Museum Provinsi Yunnan, yang berarti pola migrasi Homo erectus pada zaman purba memiliki kesamaan dalam berpindah wilayah, khususnya dalam mencari makanan dan tempat tinggal. Jika manusia pada zaman itu selalu melakukan migrasi, maka apakah tepat menggunakan istilah pribumi untuk menyatakan eksistensi populasi manusia dalam suatu wilayah tertentu? Mencari manusia pribumi dalam konteks manusia pertama yang menempati suatu wilayah sama saja mencari asal-usul manusia dalam sudut pandang evolusi. Untuk lebih jelasnya, kita coba gunakan ilustrasi berikut ini. Misalkan, manusia pertama di bumi menempati wilayah X. Seiring berjalannya waktu, populasi pada wilayah X pasti lama-kelamaan akan bertambah, berbanding terbalik dengan kebutuhan pangan yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu, kita mengenal ada istilah migrasi, di mana para kelompok ini mencari tempat yang baru yang masih memiliki banyak sumber daya. Tentunya pola migrasi tidak sesimpel ini. Semakin lama pertumbuhan populasi semakin banyak dan semakin membutuhkan ruang serta sumber daya untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, sehingga persebaran populasi mencapai wilayah-wilayah tertentu di muka bumi. Ingat, setiap wilayah pasti memiliki iklim yang berbeda-beda. Warna kulit adalah contoh dari hasil adaptasi pigmen manusia terhadap iklim. Pada garis besarnya, Homo sapiens pada saat itu terbagi menjadi dua kelompok, yakni Austronesia yang berkulit putih dan Melanesia yang berkulit gelap. Kedua kelompok ini jumlah populasinya semakin banyak dan semakin tersebar, sehingga kemungkinan untuk terjadinya perkawinan silang antar kedua kelompok ini sangatlah besar. Dalam sejarah Indonesia sendiri, kita ada mengenal istilah Proto-Melayu dan Deuter-Melayu, yang menjadi asal-muasal terbentuknya banyak suku di Indonesia. Proto-Melayu dan Deuter-Melayu juga berasal dari kelompok Austronesia yang melakukan migrasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa mencari istilah pribumi dalam konteks kemunculan manusia pertama yang menempati suatu wilayah yang masih belum memiliki status apa-apa bisa dibilang cukup mustahil. Lalu apa yang menyebabkan terdapatnya banyak kesamaan suku Dayak dengan suku-suku di luar Indonesia? Jika kita berbicara tentang kehidupan manusia modern sesudah era Homo erectus, tentunya sudah banyak sekali kelompok manusia yang terbentuk dan sudah melakukan migrasi ke seluruh penjuru dunia dengan membawa budaya dan kebiasaan dari tempat asal mereka. Migrasi ini bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti perdagangan, ekspansi, peperangan, dan lain-lain. Seperti halnya teori migrasi kelompok dari Yunan, mereka bisa dikatakan mendatang di Pulau Kalimantan pada masa itu, karena jauh sebelum mereka, ada kelompok manusia yang terlebih dahulu mendiami Pulau Kalimantan. Tapi jika kalian mengatakan suku Dayak adalah pendatang dari Cina, itu bisa dibilang sebuah kesalahan. Karena, siapa yang sudah mengakui status suku Dayak pada masa itu? Pada awalnya tidak ada yang namanya orang Yunan, tidak ada yang namanya orang Dayak. Yang ada hanyalah sekelompok manusia yang berpindah-pindah tempat. Keberadaan suku Dayak terbentuk dari evolusi ras dan budaya, yang membentuk suatu kelompok baru. Begitu juga selanjutnya. Tidak perlu bersusah payah untuk membuktikan siapakah pribumi sebenarnya, jika berbagai versi argumen hanya menjadi perdebatan belaka. Simpelnya, cukup ingat dan lihatlah sekitar kalian. Tempat yang adalah tanah kelahiran kalian menjadikan kalian pribumi yang sesungguhnya. Salam pahari.